Shalom, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Senang sekali saat ini kita boleh berjumpa kembali sekalipun lewat online. Lewat online ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun yang saya tidak bisa jangkau. Kita bisa sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat persekutuan yang sangat singkat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berharap bahwa suatu saat saya bisa hadir secara face to face di tempat atau di kota atau di gereja Bapak Ibu Saudara secara langsung. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan kita menyembah bersama-sama. Dan biarlah itu menjadi kerinduan kita, satu saat boleh terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk setiap partisipasi dari Bapak Ibu Saudara mengikuti konten saya Jeffrey Echana Channel ini. Dan saya percaya bahwa kiranya lewat apa yang saya boleh sharingkan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, Bapak Ibu Saudara bisa share renungan-renungan ini kepada teman dan keluarga supaya mereka juga diberkati. Sebab pada waktu mereka diberkati, kita juga diberkati Bapak Ibu Saudara. Berkat itu kembali kepada kita. Jadi apa yang kita buat itu ada, saya rasa bukan cuma orang percaya yang tahu betul bahwa ada tabur tuai ya Bapak Ibu Saudara, tapi semua agama di dunia ini mengajar bahwa selalu ada sebab akibat, apa yang ditabur itu yang dituai. Nah, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, maka berkat itu kembali kepada kita. Pada waktu kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Nah, tema kali ini, menolong dan ditolong. Jadi pada waktu kita menolong orang lain, kita juga ditolong. Itu adalah hukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan menolong dan ditolong? Kita akan bahas sebentar lagi, tapi sebelumnya kita tentu mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Bapa kami percaya, setiap kami, siapapun kami, bagaimanapun keadaan dan kondisi kami, sesederhana apapun kami, ketika Engkau menghadirkan kami di muka bumi ini, pasti Engkau punya purpose atas kehidupan kami masing-masing. Ada maksud dan tujuanmu ketika Engkau menghadirkan setiap kami, siapapun kami, bagaimanapun kami. Karena kami percaya bukan tanpa kebetulan kami ada sampai hari ini. Karena lewat hidup kami ini, Engkau ingin melakukan banyak hal. Bapa, terima kasih untuk segala nikmat yang Kau beri dalam hidup kami. Dan biarlah apa yang sudah Engkau beri dalam hidup kami boleh melakukannya juga. Dan membagikan berkat itu, sukacita, damai, sejahtera, apapun itu, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang membutuhkan kehadiran kami. Terima kasih Bapa, berkati renungan singkat ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita buka 1 Samuel 22 ayat pertama sampai ayat yang kelima ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca sama-sama. Judul atau perikop dari firman Tuhan ini adalah Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung.
Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Efesus 3 ayat ke-20, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, dengan kuasa Tuhan yang giat bekerja di dalam diri kita, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta dan pikirkan. Jadi jangan pernah batasi kuasa Tuhan lewat permintaan-permintaan kita, sebab Dia bisa memberikan jauh lebih banyak. Satu kali saya membaca sebuah kisah, Bapak Ibu Saudara, tentang sebuah berita yang mengabarkan tentang seorang wanita di Biloxi, Mississippi, Amerika, yang mencoba untuk melakukan bunuh diri. Karena dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Dan wanita ini nekat terjun ke laut yang berarus kuat. Tapi pada waktu ia terjun, lewat seorang pria dan melihat kejadian itu, dan secara refleks buru-buru ikut terjun untuk menyelamatkannya. Hanya saja pria ini ternyata lupa bahwa dirinya tidak bisa berenang. Jadi dia terjun hanya karena refleks, Bapak Ibu Saudara. Dia lupa dia tidak bisa berenang. Maka alih-alih menyelamatkan wanita ini, pria ini justru yang mulai tenggelam dan terbawa arus yang kuat itu. Dan ketika wanita ini melihat pria tersebut hampir tenggelam dan terbawa arus, karena dia sesungguhnya bisa berenang, maka justru kemudian kondisinya dan situasinya jadi terbalik. Wanita itulah yang kini berusaha menyelamatkan pria yang menolongnya dan membawanya ke darat. Saat diwawancarai oleh wartawan, wanita ini mengaku bahwa saat ia berusaha menyelamatkan pria itu, di saat itu juga dia disadarkan dan merasa ternyata hidupnya berarti. Sehingga ia mempunyai tujuan hidup. Maka sejak saat kejadian itu, ia tidak lagi ingin bunuh diri dan menjadi lebih semangat menjalani hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang tadi kita baca dalam firman Tuhan sama halnya yang dialami oleh Daud. Saat ia sendiri sedang berada dalam ancaman Saul, di Gua Adulam, ia justru bertemu dengan orang-orang yang bermasalah. Jumlah mereka pun tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudara, 400 orang. Namun meskipun ia sendiri sedang dalam kesulitan, Daud mau memimpin mereka. Dan jika kita baca bagian-bagian kisah pelarian Daud bersama dengan mereka, Bapak Ibu Saudara, karena tentunya tidak bisa kita baca saat ini, terlalu panjang, kita bisa melihat perubahan dan pemulihan yang Daud alami. Saat ia menitipkan orang tuanya kepada Raja Moab, kita lihat bagaimana Daud menjadi semakin bersandar kepada Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam ayat ketiga tadi. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Tuhan kepadaku. Saat itu dia sudah tahu belum? Belum. Sampai aku tahu. Demikian juga di ayat ke-23 kalau kita baca selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, Daud bahkan dapat menenangkan Abiatar. Bahkan di dalam Mazmur 57, ia belajar lebih mengucap syukur kepada Tuhan.
Lewat kedua kisah tadi, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar satu hal yang berharga. Mungkin hari ini masalah berat sedang menimpa kita. Jangan sampai hal ini membuat kita terjebak pada fokus ke diri kita sendiri, apalagi mengasihani diri sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kita adalah orang yang paling susah dalam hidup ini, dan seterusnya. Lihat dan pedulilah pada sekeliling kita. Dari situ kita belajar bersyukur. Bahkan kita pasti akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Mau mencoba? Saat kita butuh pertolongan, mari kita belajar untuk menolong terlebih dahulu. Sebab apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Ketika kita menabur kasih, maka kita pun akan menuai kasih. Sebab kasih yang sejati telah ku temui di dalam dirimu, Yesus. Hanya dalam kasih membuatku mengerti hidup saling mengasihi. Kasih yang sejati tumbuh dari hati yang mengasihi, untuk lebih mengampuni dan memberi. Kasih yang sejati lebih dari harta yang miliki. Tiada yang berarti tanpa kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita ingin dapatkan, perbuatlah itu bagi orang yang ada di sekitar kita. Apa yang ingin kita miliki, berikanlah kepada apa yang ada di sekitar kita, maka itu akan berpulang kepada diri kita kembali. Begitu juga dengan kasih. Ketika kita mencoba untuk mengasihi orang, bahkan yang mungkin menyakiti hati kita, yang mengecewakan kita, maka kasih itu akan berpulang kepada diri kita sendiri. Jadi jangan pernah jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai apabila tiba saatnya. Sebab kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, maka kita tidak bisa dipisahkan dari kata kasih itu. Kita ada hari ini karena kita adalah orang-orang yang dikasihi. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, biar kita berani berkata, tetap kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Mengapa? Karena kita memiliki dan kita dimiliki oleh kasih yang sejati. Kasih yang sejati telah ku temui di dalam
kasih yang sejati tumbuh dari hati yang mengasihi, untuk lebih mengampuni dan memberi. Kasih yang sejati lebih dari harta yang kumiliki. Tiada yang berarti tanpa kasih. Kasih yang sejati tumbuh dari hati yang mengasihi, untuk lebih mengampuni dan memberi. Kasih yang sejati lebih dari harta yang kumiliki. Tiada yang berarti tanpa kasih. Tiada yang berarti, tiada yang berarti, tiada yang berarti, tak akan pernah ada. Tiada yang berarti tanpa kasih. Hanya kasih-Mu yang mengubah segalanya. Hanya kasih-Mu melebihi segalanya, menutupi segalanya. Hanya kasih-Mu, hanya setia-Mu. Sekalipun mungkin apa yang kita buat tidak dipandang orang, sekalipun apa yang sudah kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, sebab akan tiba saatnya kita akan menuai dari apa yang telah kita buat, apa yang sudah kita tabur selama ini. Percayalah bahwa hukum tabur tuai itu ada. Mari kita belajar untuk menolong orang lain supaya hidup kita juga mengalami pertolongan. Ketika kita melihat dan bersimpati kepada kesusahan orang, maka kita akan melihat bahwa kesusahan kita tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya sekali lagi, jadilah orang baik dan jangan pernah berhenti. Haleluya. Bapa yang penuh dengan kuasa, Engkau memenuhi hidup kami dengan berbagai hal, di mana kami melimpah dengan rasa syukur. Kami bergantung pada kekuatan-Mu dan mencari wajah-Mu. Saat kami menghadapi rintangan dan halangan, hanya karena kuasa-Mu dan bukan karena kekuatan kami, sehingga kami dapat hidup tanpa rasa takut. Bahkan kami mengalami kemenangan yang telah menggantikan kegagalan
yang terjadi dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk tuntunan-Mu yang Engkau berikan. Kami mengikuti kemana Engkau memimpin kami berjalan. Bahkan saat kami berjalan bersama-Mu, kami merasa tangan-Mu yang kuat ada pada pundak kami. Hidup ini merupakan misteri yang seringkali tidak mampu kami pahami. Namun sekalipun di saat Engkau seakan sulit untuk bisa dimengerti, kami tetap mau percaya dan menggantungkan segala harapan kami di dalam Engkau, Tuhan. Karena Engkau telah membagikan kebenaran mengenai masa hidup kami di dunia. Sehingga apa yang kami lakukan akan kami tuai demi kebaikan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Bantu kami untuk selalu fokus hanya kepadamu. Sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu yang baik. Sehingga kebaikan itu akan kembali kepada diri kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin.